Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bersama channelnya Dimas Ilham Official. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tes wawasan kebangsaan. Ya, mungkin teman-teman bisa mengikuti karena akan memberikan banyak manfaat khususnya dalam persiapan untuk menghadapi tes CPNS di tahun 2023 nanti. Nah, di belajar tes CPNS itu yang bagus dan efektif adalah dari jauh-jauh hari atau kita bisa mencuri start. Kalau kita belajar dengan metode sistem kebut semalam atau SKS, nah itu sangat berat karena materinya cukup banyak dan ya kita tahu sendiri tingkat kualitas soalnya juga agak lumayan membutuhkan pemikiran yang panjang. Oke, tanpa panjang lebar langsung aja kita bahas soal tes wawasan kebangsaan yang sudah saya siapkan ini. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis, di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR adalah wujud hak. Ada A. Hak imunitas, B. Hak bertanya, C. Hak protokoler, D. Hak membela diri, dan E. Hak kebal hukum. Nah, pada pertanyaan ini, kita kira-kira teman-teman memilih apa? Nah, coba teman-teman pilihannya apa? Nah, langsung aja kita bahas ya. Jadi pada pertanyaan ini hak yang benar adalah hak imunitas ya. Hak imunitas. Hak imunitas itu berdasarkan pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, hak imunitas itu memiliki pengertian bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Nah, itu teman-teman semua hak imunitas ya. Sedangkan untuk hak bertanya sendiri ya, hak bertanya itu memiliki pengertian bahwa setiap anggota DPR itu memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan. Nah, mengajukan pertanyaan di rapat DPR tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi ya. Kemudian untuk hak protokoler yaitu ya DPR memiliki hak untuk mendapatkan protokoler ya. Protokoler yang mana dia juga merupakan pejabat negara, tentunya dia juga berhak atas sebuah protokoler. Yang selanjutnya adalah hak membela diri. Nah, hak membela diri ini memiliki pengertian yaitu anggota DPR yang diduga melakukan pelanggaran sumpah atau janji, kode etik, dan atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut sebagai anggota diberikan kesempatan untuk membela diri dan atau memberikan keterangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Nah, ketika Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD ini menemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR, maka setiap anggota DPR juga memiliki hak untuk menyampaikan keterangan atau pembelaannya atas ya indikasi pelanggaran yang telah dialamatkan kepada yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir ini hak kebal hukum ya, nggak ada ya, hak kebal hukum ini tidak ada karena setiap warga negara yaitu memiliki kesamaan di depan hukum atau equality before the law. Jadi hak kebal hukum ini tidak ada. Ketika dia memang bersalah pasti akan dihukum di Indonesia ini karena Indonesia juga adalah negara hukum. Begitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang nomor satu ini adalah hak imunitas. Cara mudahnya adalah hak imunitas ini dikaitkan ya. Kalau kita pengen mengingat dengan mudah ya, kita ingatkan aja dengan kita kaitkan dengan tubuh ya, imunitas tubuh. Nah, dia tidak dapat dituntut ya, imunitas kan kekebalan tubuh ya. Jadi dia DPR juga tidak dapat dituntut. Akhirnya juga ya kita bisa mengambil jembatan keledainya adalah ketika kita mengingat hak untuk
tidak dapat dituntut, maka kita ingat imunitas tubuh, ketahanan tubuh. Jadi kita lebih mudah untuk menjawab soal-soal kalau muncul ke depannya. Oke, itu ya. Yang nomor 2, Pancasila merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembangunan nasional. Merupakan pengertian dari Pancasila sebagai A. Ideologi bangsa, B. Paradigma pembangunan, C. Falsafah pembangunan, D. Dasar negara, E. Pedoman hidup. Nah, pada soal ini teman-teman, ya, kita lihat bersama-sama ya. Di sini ada soal yang mengatakan bahwa kerangka keyakinan sebagai pedoman. Nah, kalimat kerangka keyakinan sebagai pedoman ini menunjukkan adanya sebuah paradigma atau cara pandang. Kerangka keyakinan sebagai pedoman artinya ya, dalam melaksanakan sesuatu menggunakan paradigma atau pedoman Pancasila. Nah, tentunya karena di sini ada konteks tentang pembangunan nasional, maka kita hubungkan aja. Jadi jawaban yang tepat adalah paradigma pembangunan. Nah, seperti itu teman-teman, cara mudahnya untuk menjawab soal seperti ini. Oke, lanjut nomor 3 ya. Nomor 3, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya adalah hasil amandemen Undang-Undang 1945 yang keberapa? A yang ke-1, B yang kedua, C yang ketiga, D yang keempat, E yang kelima. Nah, kalau teman-teman menjumpai soal-soal seperti ini, maka ini adalah memerlukan hafalan ya. Hafalan, karena ini menanyakan tentang amandemen keberapa. Ini murni hafalan. Jadi teman-teman juga harus dituntut memiliki hafalan yang kuat. Jawaban yang tepat pada soal ini ya, ada yang tahu? Coba. Nah, oke. Maka jawaban yang tepat adalah amandemen yang kedua. Nah, kenapa yang kedua? Oke, kita tampilkan hasil amandemen yang kedua. Hasil amandemen UUD 1945 yang kedua meliputi 27 pasal dalam 7 bab sebagai berikut. Nah, bab 6 tentang pemerintahan daerah, bab 7 tentang DPRD, bab 9A tentang wilayah negara, bab 10 tentang warga negara dan penduduk, bab 10A tentang hak asasi manusia, bab 12 tentang pertahanan dan keamanan, serta bab 15 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Nah, di sini sudah jelas jawabannya ketika ada pertanyaan amandemen tentang lagu kebangsaan atau lambang negara atau bahasa, maka jawabannya yang paling tepat adalah nomor 2, amandemen yang kedua. Nah, ini murni hafalan ya teman-teman, murni hafalan. Jadi ada sesuatu yang harus teman-teman hafalkan, seperti salah satunya amandemen ini. Lanjut yang keempat adalah partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik adalah wujud A. Mewujudkan negara sosial, B. Kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, C. Mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti suatu golongan, D. Mengambil kebijakan sesuai kepentingan pemimpin dan perkembangan dunia, E. Masyarakat menjadi objek perubahan bukan subjek perubahan. Nah, kalau menemui soal seperti ini, kira-kira teman-teman akan menjawab apa? Coba kita kasih waktu beberapa saat ya. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, ketika berbicara masalah kebijakan publik dan partisipasi masyarakat, nah, kita perlu tahu bahwa kebijakan publik itu dibuat dengan berdasarkan kejadian atau kenyataan yang terjadi di masyarakat. Artinya, kebijakan publik itu dibuat untuk menjawab persoalan-persoalan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Maka pemerintah memberikan solusi melalui kebijakan publik. Nah, ada masalah, kemudian pemerintah memberikan solusi melalui kebijakan publik. Nah, partisipasi masyarakat ini memberikan aspirasi tentang masalah itu. Kemudian pemerintah
menyusun kebijakan publik untuk mengatasinya. Jadi ketika kita memiliki logika seperti ini, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, ya, kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan muaranya dari kebijakan publik adalah kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Jadi terbebas dari masalah sehingga bisa hidup adil, makmur, dan sejahtera. Lanjut, nomor 5. Ini soal terakhir pada video kali ini ya teman-teman. Di bawah ini yang menjadi wewenang dan tugas dari Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR adalah A. Melantik presiden dan atau wakil presiden. B. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc. C. Memegang kekuasaan pemerintahan. D. Menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat. E. Menangkap pelaku korupsi. Nah, ketika teman-teman menjumpai soal ini, maka teman-teman akan menjawab apa? Coba, nah, kita berikan waktu sesaat ya. Oke, langsung kita jawab ya. Cocokkan nanti sama jawabannya teman-teman semua. Jawaban yang tepat adalah salah satu tugas dan wewenang Majelis Pemusyawaratan Rakyat adalah melantik presiden dan atau wakil presiden. Nah, ini ada di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR. Nah, dasar hukumnya itu teman-teman, MPR berwenang melantik presiden dan atau wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum. Jadi kalau ada tugas MPR itu ya berkaitan dengan pelantikan presiden dan wakil presiden teman-teman. Nah, ini perlu diingat-ingat juga ya, perlu diingat-ingat. Kemudian untuk opsi jawaban lain coba kita bahas. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc. Nah, kalau udah bicara hakim maka tentu arahnya adalah di komisi yudisial ya, komisi yudisial. Ini adalah tugasnya komisi yudisial. Kemudian memegang kekuasaan pemerintahan ya. Memegang kekuasaan pemerintahan itu tugas dari presiden yang dilantik oleh MPR tadi. Nah, itu tugasnya eksekutif yaitu presiden. Kemudian menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat. Di sini tentu ya, ini adalah tugasnya dari DPR. Karena DPR adalah wakil rakyat, maka DPR memiliki tugas untuk menghimpun aspirasi rakyat kemudian disampaikan kepada pemerintah. Kemudian yang terakhir, menangkap pelaku korupsi. Menangkap pelaku korupsi ini sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa yang memiliki tugas untuk di bidang penindakan korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atau polisi. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sekian dulu video pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share teman-teman ketika video ini memberikan manfaat. Semoga teman-teman semua yang melakukan share, like, komen, dan share, saya doakan bisa menjadi ASN di kemudian hari. Dan jangan lupa teman-teman semua untuk terus belajar dari jauh-jauh hari ya. Jangan belajar CPNS dengan sistem kebut semalam karena itu sangat berat. Lebih baik belajar dari jauh-jauh hari, pelan-pelan tapi pasti. Nah, sehingga pada saat tiba masanya nanti kita sudah benar-benar siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.